Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Mari kita sempatkan pagi hari ini untuk kita datang di hadirat Tuhan, meminta pertolongan karena kita tidak mampu tanpa Allah kita. Seperti rusa yang rindu, haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami memerlukan-Mu seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai ladang gersang menanti datangnya hujan. Benar Tuhan, begitupun jiwaku Tuhan. Mari dengan penuh kerinduan katakan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Ini kami Tuhan, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai ladang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sebab hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan, sebab hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Hokiana ya rala pasikiana ya rala rara di. Hosana bagi Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, dengan penuh kerinduan hati kami, dengan segala penyerahan kami mau bahwa hari-hari kami dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu, dipenuhi dengan kasih karunia-Mu, dipenuhi dengan hadirat-Mu. Kami mau rindu hidup kami dipenuhi dengan damai sejahtera. Pimpin hidup kami pagi hari ini hingga malam nanti, dan seterusnya hidup kami untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah pagi hari ini dan kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini kita berada di dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Mari kita akan bersama-sama untuk memasuki hari ini dengan firman Tuhan. Dan kali ini tema besar di bulan ini adalah orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tapi kali ini akan saya beri subtema untuk kita belajar firman Tuhan, yaitu menabur dan menuai dengan iman. Menabur dan menuai dengan iman. Baik, kita akan baca dari Kejadian 8 ayat yang ke-22. Kejadian 8 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan, selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengingat akan kata-kata menabur dan menuai, kita ingat yang namanya hukum tabur tuai itu tetap berlaku selama bumi ini masih ada. Dan hukum tabur tuai ini mendorong kita atau seseorang untuk berhati-hati di dalam bertindak. Karena setiap perbuatan yang kita lakukan akan berdampak di masa depan. Sehingga hidup kita harus penuh dengan hati-hati. Kita tidak bisa memaksakan ego kita, atau kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, karena kita ini selalu berhubungan dengan orang lain. Ada banyak contoh bagaimana perwujudan dari hukum tabur tuai ini di dalam kehidupan sehari-hari, dan kita tidak perlu yang namanya merasa diri kita paling benar, atau mungkin diri kita merasa paling hebat, karena di dalam segala sesuatu ada yang mengendalikan di atas semuanya itu, yaitu Tuhan yang menjaga di dalam kehidupan kita. Kalau kita menyadari akan hal ini, maka kita harus selalu berserah kepada Tuhan, supaya perasaan kita, hidup kita ini menjadi hidup yang lebih tenang. Tidak ada yang namanya perasaan takut atau mungkin was-was di dalam kehidupan kita. Di dalam firman yang kita baca tadi adalah di situ, tak berhenti-henti musim menabur dan menuai. Ini menandakan bahwa perbuatan menabur dan menuai itu tidak akan bisa dibatasi oleh waktu, atau saat ini aku akan selesai di dalam menabur. Artinya kita sudah menghentikan segala sesuatu untuk berbuat. Bagi orang lain kita batasi dengan waktu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan,
menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Di firman ini dikatakan, bukalah bagimu tanah baru. Ketika kita sudah melakukan pekerjaan yang namanya menabur, kita tetap diberi kesempatan untuk menabur di tempat lain. Kita berganti membuka lahan baru sebagai tempat untuk menabur. Artinya kita bisa berbuat kebaikan, berbuat apapun yang bisa kita lakukan itu tidak sebatas di tempat kita berada. Di tempat dimanapun kita ditempatkan, kita bisa menabur dalam wujud kehidupan, kebaikan yang bisa dirasakan kepada orang lain. Kalau kita melihat dari ayat-ayat yang sudah kita baca, bahwa kunci dari menuai adalah menabur, sehingga tidak ada yang namanya menuai tanpa menabur. Tetapi juga ada kenyataan bahwa ada yang menabur tetapi tidak menuai. Dalam hal ini adalah bukan menjadikan hal yang perlu kita pikirkan bagaimana kita menabur itu tidak menuai, tetapi menabur yang menuai adalah apa yang kita lakukan itu akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Dan di dalam kehidupan kita ini dibawa yang namanya hidup untuk menabur. Di dalam menabur itu ada yang namanya keterlibatan, figur keterlibatan dari Tuhan sendiri yang terlibat di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, sehingga apa yang kita kerjakan itu mendatangkan kebaikan bagi kita, bahkan mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Sehingga kita ketika mengalami sesuatu kegagalan, kita harus yang namanya belajar akan bagaimana kita ini proses daripada menabur itu. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang-orang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ini adalah firman Tuhan yang di dalam Galatia 6 ayat 6 sampai dengan 9. Dan kita tahu bahwa kita ini harus tetap menabur. Ketika kita membagikan segala sesuatu kepada orang lain, ini adalah suatu pengajaran. Dan sekali-sekali janganlah kita memiliki motivasi yang negatif di dalam kita menabur, karena Tuhan sendiri yang punya otoritas di dalam hidup kita. Tuhan tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan, dan apa yang kita lakukan adalah apa yang akan kita tuai pula. Dengan demikian kita diajak belajar untuk bertanggung jawab atas perbuatan, atas pekerjaan kita yang kita lakukan saat ini. Dan dengan demikian kita akan menerima berkat-berkat yang akan diberikan oleh Tuhan melalui janji-janjinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk menabur dan menuai dengan iman, karena hanya melalui iman kita kepada Tuhan kita bisa dimampukan untuk menabur. Dan ketika kita ini dimampukan untuk menabur, kita pun juga akan diberi kesempatan untuk menikmati tuaian dari Tuhan. Dan janji Tuhan melalui Rasul Paulus kepada kita itu punya satu tujuan, yaitu mengingatkan kita supaya kita sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan jangan berhenti
untuk menabur. Jadi jangan berhenti untuk menabur, karena Tuhan yang menghendaki itu semua. Dan hal ini memberikan sebuah inspirasi agar kita giat untuk menabur kebaikan. Dan janganlah berhenti, karena dengan demikian setiap orang yang menabur banyak tentu ia akan menuai banyak. Dan barang siapa yang menabur sedikit, ia pun juga akan menabur sedikit. Jadi janganlah kita hanya menuai terus menerus, tetapi lupa akan menabur. Karena sudah waktunya kita itu tidak bisa menabur, kita tidak bisa juga menuai. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita ini menabur dan menuai dengan iman. Di dalam menabur dengan iman itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Prinsip-prinsip untuk menabur dengan iman. Yang pertama di dalam Amsal 11 ayat yang ke-25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Yang pertama ini adalah menabur dengan kerelaan hati. Jadi prinsip yang pertama bagaimana kita menabur dengan iman, yaitu yang pertama menabur dengan kerelaan hati. Tuhan senang dengan orang-orang yang memberi dengan kerelaan. Janganlah memberi dengan karena kesedihan atau karena sebuah keterpaksaan. Lebih baik jangan memberi dulu sebelum kita bereskan dengan hati kita. Jadi ketika kita mau menabur, pastikan dulu bahwa hati kita ini sudah beres, sehingga ketika kita melepaskan suatu kepemilikan, kita melakukan dengan rela hati, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kita untuk bisa hidup berkecukupan, bahkan berlebih di dalam berbagai berkat. Jadi prinsip menabur dengan iman yang pertama adalah menabur dengan kerelaan hati. Kemudian prinsip yang kedua yang harus kita lakukan, yaitu di dalam Matius 10 ayat yang ke-42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Tuhan sudah menyediakan benih di tangan penabur. Demikian juga Tuhan memberikan berkat di dalam hidup kita. Sebagian untuk kita bisa nikmati, tetapi sebagian itu adalah dititipkan Tuhan untuk menjadi benih yang memberkati orang lain. Jangan menabur yang bukan milikmu dan yang tidak engkau miliki. Jadi prinsip yang kedua, bagaimana kita menabur dengan iman, yaitu menabur dari apa yang ada padamu. Apa yang ada di dalam hidup kita itu tidak boleh semuanya kita nikmati, tetapi mari sebagian ini jadikan benih yang siap kita tabur, sehingga benih-benih itu akan tumbuh subur menjadikan berkat bagi orang lain. Itu prinsip menabur dengan iman. Yang berikutnya, menabur dengan setia dan tekun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang yang namanya menabur itu banyak rintangan atau banyak godaan untuk membuat kita ini berhenti untuk
tidak melakukan, tetapi kita harus memiliki sebuah tekad untuk kita tumbuhkan di dalam hati kita menjadi tekad untuk terus menabur, untuk terus kita melakukan menabur tanpa henti. Disitulah ada yang namanya kesetiaan dan ketekunan. Kalau hal ini kita lakukan, pasti kita akan menuai, karena Tuhan sendiri yang sudah menyiapkan berkat-berkat di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menabur dengan iman kita, dengan segala kerelaan hati kita, apa yang ada di dalam hidup kita, dan kita menabur dengan setia dan tekun, berkat Tuhan pasti kita dapatkan. Yang akhirnya ketika kita menabur dengan susah payah, dengan tanggung jawab, dengan kerja keras, dengan upaya yang sungguh-sungguh, akan mendatangkan berkat Tuhan yang luar biasa. Itulah yang disebut menuai dengan sorak-sorai. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan ini kita gunakan karena waktu kita adalah waktu yang terbatas. Karena kita ini saat ini masih diberi kesempatan untuk menabur. Mari kita tetap menabur, karena selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jangan berhenti untuk menabur. Tuhan Yesus memberkati.